Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah teman-teman, ini aku tuh udah pulang dari pasar ya teman-teman, dan di sini tuh sebenarnya mau ngomong langsung tuh masih agak-agak ngilu gigi aku, karena memang gigi aku tuh habis dicabut ya kemarin, dan ini tuh hari ini masih agak-agak ngilu gitu. Apalagi kalau pas ngunyah-ngunyah yang agak-agak keras ya, nah itu masih ngilu banget. Ya walaupun cabut giginya ini tuh baru satu ya teman-teman, karena memang dicabutnya itu satu-satu dulu, karena kalau misalnya mau dicabut sekaligus itu sebenarnya gigi busukku ada 4 gitu yang tumbuh ya. Kalau dicabut itu harus operasi teman-teman, dan aku tuh mikirnya kalau operasi itu nanti ya pokoknya aku nggak mau yang operasi lah gitu ya teman-teman, makanya aku milih nyabutnya itu satu-satu gitu ya, dan dicabutnya itu palingan mana yang paling sakit, dan yang paling sakit itu adalah gigi bungsu bagian paling atas teman-teman. Karena dia itu tuh tumbuhnya udah, mepet gitu loh ke gusi, dan dia itu juga udah, apa namanya, udah kesempitan gitu ya tumbuhnya, makanya tuh sering sakit. Makanya aku cabut yang itu dulu gitu ya, kalau yang lainnya tuh masih, nggak terlalu sakit lah gitu ya, di bagian bawah juga belum terlalu keluar giginya, di bagian atas juga belum yang sakit ya, yang bagian sini, makanya aku cabut yang paling sini dulu. Kemarin dokter menyarankan buat operasi gitu ya, cuman aku milih ya udah cabut satu-satu aja lah dulu ya biar nggak operasi gitu ya. Alhamdulillah sih nggak terlalu sakit teman-teman, cuman memang masih ngilu aja gitu ya. Oke deh teman-teman, lanjut aja kita ke videonya. Nah ini aku tuh pulang pasar dan aku mau bongkar belanjaan aku apa aja yang mau aku beli seperti biasa ya. Dan di sini aku bakalan langsung kalkulatorin berapa belanjaan aku ini semuanya. Dan agar kalian juga tahu gitu ya berapa harga-harga sekarang ini di tempat aku ya teman-teman. Masih di suasana yang tahun baruan gitu ya. Oke deh teman-teman, ini, yang pertama di sini aku ada beli telur ayam teman-teman, ini tuh 15 biji harganya itu 24.000. Telur ayam tuh harganya masih sama lah seperti sebelumnya ya, harganya tuh berkisaran sekitar 23, 24, 25 per setengah papan gitu ya, atau per 15 biji gitu teman-teman. Ini aku belinya, dua lima 15 biji 24.000 karena ada rencana pengen bebikinan gitu ya, tapi rencana teman-teman, karena keseringan rencananya itu tuh, lari gitu ya dari perkiraan gitu. Oke dan next di sini aku juga ada beli minyak goreng teman-teman. Ini aku beli minyak goreng minyak kita. Ini harganya itu 15. Oke. Lanjut di sini aku juga beli anti nyamuk teman-teman. Ini harganya 4.000. Aku nggak beli persabunan ya, karena masih ada stoknya gitu teman-teman. Karena kan beberapa waktu lalu aku ada belanja ke minimarket itu kan. Nah itu masih ada stoknya, sabun juga masih ada, odol ada, sabun mandi ada gitu, deterjen ada gitu. Pokoknya masih ada lah gitu ya. Dan ini tadi aku ada beli bumbu-bumbu teman-teman, ini aku belinya 6 biji ya, ada merica, ada kunyit, sama ketumbar, ini harga 6.000. Jadi tadi tuh belanjaan aku minyak, anti nyamuk sama bumbu ini tuh 25.000 teman-teman. Oke deh lanjut ya, ke yang bagian isi keranjang nih. Ini aku tadi ada beli bawang setengah kilo 12. Sebenarnya bawang tuh masih ada sih teman-teman ya. Cuman aku seneng aja kalau misalnya nyetok bawang tuh. Ini aku beli setengah kilo 12.000. Dan ini tadi aku beli pete juga sih teman-teman. Buat campur-campuran aja sih gitu ya. Kadang pengen dilalap juga. Ini tuh lagi murah ya teman-teman petenya. Seperempatnya itu 8.000 dan setengah kilo 15. Jadi ini aku belinya 15. Oke, lanjut lagi. Di sini aku juga beli tempe. Tempenya ukurannya udah mulai makin kecil, teman-teman. Kayaknya kedelai lagi mahal ya. Ini harganya 5.000. Next, tahu. Ya, ini aku juga beli tahu, teman-teman. Harganya 5.000 juga. Selanjutnya aku juga ada beli jengkol, teman-teman. Ini tadi aku pilih jengkolnya itu yang agak muda-muda gitu ya. Aku belinya sekilo 15. Nah, kadang jengkol ini tuh nggak langsung habis gitu ya, teman-teman. Karena sekarang-sekarang ini aku tuh nggak terlalu banyak-banyak masak jengkol ya. Jadi aku beli aja sih sekilo. Jadi kalau misalnya ada sisanya bisa buat minggu depan. 15.000, oke. Terus aku juga ada beli ikan asin nih. 15.000 seperempat ya. Next, aku juga ada beli ikan laut. Ini nggak tahu sih ini tuh namanya ikan apa, teman-teman. Ikan
layang atau ikan apa gitu ya namanya. Ini tuh aku belinya itu dengan harga 20.000. Tadi tuh, disuruh ada gitu ya teman-teman, sisanya itu masih banyak sekitar 1 kiloan lebih gitu ya, dibilang sama penjualnya itu, "Beli aja semua, bayar aja semua," gitu ya. Cuman kan buat apa gitu ya banyak-banyak, lagian yang makan-makan ikan kayak gini tuh di rumah cuman aku doang gitu ya, jadi aku belinya sedikit aja, ini tuh juga udah kebanyakan teman-teman sebenarnya. Tapi ya udahlah nggak apa-apa gitu ya, biar bisa buat sekalian minggu depan kali ya teman-teman. Oke deh lanjut ya teman-teman, ini aku juga beli ayam. Harga ayam udah naik gitu ya teman-teman, karena mungkin memang suasana Natal dan Tahun Baru gitu ya. Yang biasanya itu harganya 24.000 1 kilo, tadi tuh harganya tuh 27 teman-teman 1 kilo ya. 27.000 1 kilo dan berat ayam aku itu tadi sekitar 1,7, uangnya itu 47.000. Oke, lanjut ke percabean. Nah, ini aku udah beli cabai merah seperempatnya itu 8.000. Dan aku juga ada beli cabai rawit seperempat. Aku beli cabai rawitnya seperempat aja karena memang di rumah tuh masih ada teman-teman. Nah, jadi ini aku belinya seperempat aja. Biasanya kan belinya setengah kilo ya. Nih belinya seperempat. Cabai rawit itu tadi 12.000 ya. Nah, teman-teman itu ya totalnya 222.000 untuk semua belanjaan aku ini. Tadi aku bawa ke pasar itu 250 teman-teman. Terus juga tadi aku ada beli es gitu ya. Terus juga ada beli sate dan sarapan yang lainnya. Udah habis sih teman-teman ya. Kayaknya sisa 2.000 apa 3.000 gitu di dompet aku gitu ya. Oke teman-teman segitu aja untuk video bongkar belanjaannya. Yuk lanjut kita buat food prep aja dan setelah food prep aku juga bakalan lanjut masak gitu ya teman-teman. Yuk ikutin kegiatan aku yang selanjutnya. Oke deh teman-teman, di sini aku awali dulu dengan membersihkan ayam ya teman-teman. Dikarenakan memang ayam ini mau sekalian aku ungkep gitu ya. Jadi aku dahuluin aja buat beresin ayamnya. Jadi nanti sambil nungguin ayamnya itu diungkep, aku juga bisa nyambi kerjaan yang lain gitu ya. Jadi nanti kerjaan yang lain beres, ayamnya juga udah selesai buat aku ungkep gitu. Kalian juga suka nyetok ayam ungkep gitu apa enggak sih teman-teman? Boleh ya tulis di kolom komen. Nah kalau aku sendiri sih teman-teman ya tergantung aja gitu ya. Karena terkadang tuh ada juga masanya anak-anak tuh kurang suka sama ayam. Nah kalau misalnya biasanya anak-anak nggak mau makan ayam, biasanya aku nggak ungkep dulu teman-teman ayamnya gitu. Aku biarin aja disimpannya itu tanpa diungkep gitu ya. Karena ya namanya juga anak-anak ya teman-teman. Kadang ya dia itu nggak selera gitu ya buat makan gitu ayam ungkep gitu ya. Kadang juga anak-anak tuh kan ada juga masanya dia tuh bosan kali ya makan ayam gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya anak-anak tuh udah mulai mau makan ayam lagi, baru biasanya aku ungkep teman-teman. Oke deh lanjut ya. Di sini setelah ayamnya selesai, di sini aku lanjut juga buat membersihkan ikan. Nah, ini ikannya tuh lumayan banyak, teman-teman. Ini tuh bisa buat 2 kali masak ya. Karena apa? Karena yang makan ikan seperti ini tuh cuman aku sendiri, teman-teman. Pak suami itu nggak doyan sama sekali. Makanya yang makan itu palingan cuma aku aja. Jadinya ya ini tuh bisa 2 kali masak gitu, teman-teman. Oke, alhamdulillah udah selesai untuk bersihin ikannya teman-teman. Itu juga tadi udah aku simpanin ke kulkas ya. Dan ini aku lanjut buat beresin belanjaan aku yang lainnya. Ini ada tahu. Sebenarnya ya teman-teman hari ini tuh rasanya tuh pengen banget badan tuh diistirahatkan gitu ya. Karena memang aku tuh beneran deh teman-teman kemarin tuh sampai yang bener-bener sore banget gitu ya di rumah tuh udah yang jam 6 kurang teman-teman. Jadi badan tuh beneran capek banget rasanya gitu ya. Walaupun tidur itu udah lumayan cukup, tapi entah kenapa gitu ya teman-teman rasanya badan itu masih agak-agak pegel gitu ya. Mungkin karena memang efek jalan jauh juga kan dari tempat aku ke Pekanbaru itu sekitar setengah jam sampai 45 menit teman-teman, belum lagi ngantrinya di sana lama gitu ya. Jadi mungkin badan tuh masih capek. Cuman karena memang hari ini tuh jadwalnya belanja mingguan dan kemungkinan besar kalau misalnya belanja di lain
nyelesain hari itu nggak bakalan bisa gitu ya. Jadi mau nggak mau hari ini tuh aku tetap tetap belanja, dan aku langsung aja beresin belanjaan aku. Karena kalau misalnya aku tuh nunda-nunda buat nge-food prep teman-teman, biasanya itu tuh malah ujung-ujungnya mager gitu ya. Padahal kan nge-food prep ini tuh bener-bener bagus banget ya teman-teman, buat kita itu yang terkadang pengen masak itu serba sat-set, jadi kayak bakalan berasa lebih cepet gitu ya. Makanya ya udahlah, di sini tuh aku cepet-cepetin buat food prep teman-teman. Aku usahain lah gitu ya buat aku gercepin nyelesain food prep ini gitu ya, biar nanti tuh aku tuh bisa istirahat lebih awal gitu. Nah, ini juga pete teman-teman, aku buang-buangin bagian yang pinggirnya itu ya, karena kan bagian pinggirnya itu keras ya teman-teman, jadi itu tuh aku buangin aja, dan sekalian aku potong-potongin gitu ya biar muat dimasukin ke dalam food container. Dan ini juga nih teman-teman, aku lanjut metikin cabe. Cabai ini tuh ya teman-teman, kalau misalnya udah dipetikin kayak gini tuh ya, beneran deh terasa banget dia itu membuat kita itu lebih cepat aja gitu ya pas mau masak gitu ya. Bahkan kalau misalnya ada waktu dan kesempatan, bagus juga kalau misalnya nyetok bawang yang udah dikupas gitu ya, kayak bawang merah. Tapi jangan sampai dikupasinnya terlalu banyak ya teman-teman, takutnya nanti bawangnya busuk. Apalagi kalau misalnya kita tuh nyimpennya bukan di tempat yang kering, nah itu biasanya bawangnya cepat busuk ataupun mungkin bisa tumbuh gitu ya bawangnya. Kalau aku sendiri sih teman-teman, jarang banget lah ya kalau nyetok yang bawang merah gitu yang udah dikupas, itu jarang banget. Ya walaupun ketika aku tuh masak jadi lebih lama waktu buat ngupasin bawang, kadang menurut aku nggak apa-apa gitu ya, daripada ntar aku nyetok bawang malah kayak busuk gitu ya teman-teman. Oke deh, alhamdulillah teman-teman, selesailah sudah food prep aku, dan ini aku tuh tinggal beresin aja semuanya ke dalam kulkas. Masya Allah, rasanya tuh bener-bener lega banget teman-teman setelah selesai food prep ini ya. Jadi nanti tuh tinggal masak itu kayak apa ya, kayak lebih cepat gitu ya teman-teman, dan pastinya lebih sat alhamdulillah. Oke deh teman-temanku semuanya, terima kasih banyak aku ucapkan ke kalian semua yang udah klik dan yang nonton videoku dari awal sampai akhir. Semoga apa yang aku share di videoku ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Nah, di sini terakhir aku mau nyimpen telur, dan aku juga mau ucapkan terima kasih untuk support kalian semua, dan terima kasih untuk yang udah selalu kasih saran-saran yang membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.